Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan belajar SSRF with filter bypass via open redirection vulnerabilities ya. Teman-teman, misalkan kita kembali lagi ke home ya, kita baru buka linknya. Wow, it is not good. So waiting for the response first. Because yeah, first we're gonna need to create a new DNS for Web Security Academy. DNS subdomain. Okay, new subdomain, right? Okay, kita masuk ke sini dan kita dapetin sini ya, kita ada URL produk, teman-teman. Ya, endpointnya adalah produk dan kita ada parameternya produk ID. So, setelah kita masukin ini dulu ke burp situ, teman-teman. So, kita lihat adversary-nya, kita cek stok di sini, kita lihat. So, kita dapetin post request. Oke, kita cari requestnya, ini ada stock API ya teman-teman, product ID and store ID is oke. So berarti kita dapetin node-nya terlebih dahulu teman-teman. Oke, misalkan uh, web URL endpoint is slash product ya, dan kita dapetin ada namanya stock API. Oke, parameter stock API, dan di sini ada yang namanya, dan di dalam stock API itu ada namanya and store ID ya teman-teman. Akan value dan store ID is integer. Ingat, sebagai hacker bukan hacker ya, bisa pentester, kita harus dapatin semaksimal mungkin dan apa sih yang terjadi di belakang. So kita return to the list, dia nggak ada apa-apa ya, kita masih di endpoint yang sama. Kalau kita dapat di next product, so kita dapetin ada yang namanya product current product ID satu, part and product ID ya. So kita filling. Oke, kita current, dapetin, ada parameter current product ID, kemudian ada part ya, ke ini keseluruhan dari si ininya dan dari si part ya teman-teman. Product ID dan partnya ini atas mana. So kita akan mulai tesnya terlebih dahulu. So sorry, gua pakai Cricut ya, API. So kita lihat di sini, kita klik di sini teman-teman, dia akan request ke next product ya, redirect ke next product, dan dia punya URL tambahan yaitu next product. So dari ke repeater teman-teman. Di sini dia menggunakan URL encoding. Apabila kita tambahkan di sini, misalkan contohnya adalah tadi stock API value investor ID ke arah, kalau kita main current product ID sama dengan 1, kalau kita send, dia masih
Bentar. Current, sorry, ada yang salah. Oke, kalau kita masukin si ininya, ilangin teman-teman. Oke, missing parameter berarti dia benar-benar ini produk ID. So kalau kita request body parameter, kan stock check current product ID misalkan di sini teman-teman. Oke, dia tetap missing parameter. So kalau kita masukin di sini path, oke, kita di sini ada yang sedikit aneh teman-teman. So kalau kita lihat kok current 2. Oke, di sini ada yang cukup sedikit aneh. Pertama-tama, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, ya. Yang kita rubah itu, yang kita rubah ini adalah produk ID di path, ya, bukan produk ID yang ada di produk stock check, teman-teman. Kalau kita ganti change-nya ke value misalkan 5, ya, so kita send the request, dia ganti. So misalkan kalau kita tambahin repeater baru, ya, kita ilangin si ininya, by change. Oke, atau lihat, kalau kita lihat di sini produk 1 sama dengan 652. Dan kalau kita ganti di sininya di produk ID, ini padahal yang diganti itu di URL pathnya adalah yang pathnya, yang di sininya, yang dirubah, bukan yang dirubah itu yang di produk ID-nya ini, ya. Kalau kita apply change, kemudian kita send, so 596, maka sama, ternyata beda ya teman-teman. So oke, produk ID sama dengan 1. Kalau kita 2, 627. Kalau kita ganti ke 2, dia 429. Kita kasih logo 2. Oke, ternyata dia ngasihnya random ya teman-teman. Ternyata dia ngasih random, berarti nggak selalu konsisten sama teman-teman ya. Tapi kita dapetin clue bahwasannya di produk ID ini yang kita ganti adalah produk ID di path, ya, bukan di. Oke, bentar dulu. Berarti yang kita cek itu, oke, misalkan, oke, karena memang need banget buat, nih kita kasih lagi 2.
Oke, kita di sini teman-teman ini bisa nggak konsisten nge-returnnya berapa berapanya, tapi kita dapetin sebuah value kalau di path juga dia vulnerable. So karena dia nggak konsisten ngasih ngasih stoknya, berarti database-nya memang agak, bukan agak sih, emang sengaja dibikin kayak kayak begitu, jadi kita agak sedikit bingung. So kita dapetin di sini URL codingnya dan kita vulnerability path. So kita dapetin di sini save change, send. Kalau kita ganti ke request, method not allowed, change the request method. Oke, kayaknya kita harus ngilangin sih. Coba kita hilangin sih. Hmm. Oke, kita baca lagi. Oke, yang harus diganti adalah ininya next productnya teman-teman. So kita harus ganti is next product. Ternyata ada yang salah di sini. Hmm. Dapetin di sini ya teman-teman, ini using username. Kita bisa masukinnya ke sini. Oke. Ini yang jadi problem masalah. Oke, kita dapetin bentar, kita cek dulu apakah kita dapat sesuatu yang menarik. Oh ini endpointnya teman-teman, ini. Jadi di endpoint next product itu ada yang namanya product next product, ya. Ini di sini the problemnya adalah closing, problemnya ada di sini. Oke, kita dapetin closing problemnya karena kita lihat di ininya dia endpointnya sama, yaitu produk,
Ya, di sini kita sama-sama produk. Ini endpoint produk dan endpoint produk. Dia ada di stock API di sini. Kalau kita lihat cek yang di awal, so kita lihat dia menggunakan endpoint produk, ya, yang berarti ketika kita punya sama-sama endpoint produk, kita bisa gunain endpoint yang namanya X product path. Oke, oke, gua cukup paham hari ini, ya. Karena ya tahu nyerang doang kayaknya nggak seru doang, ya, nggak seru. Oke, stock API is dan masalahnya adalah causing problemnya adalah di sini. So kita dapatin di sini, kita lihat, dan kita ada admin panel. Oke, my account dan user winner and Carlos. So kita tinggal delete the Carlosnya, teman-teman. Oke, kita lihat di sini apakah ada username. User adalah successfully delete dan lain sebagainya. So, kita lihat solve the problem. Oke, teman-teman. Oke, causing pertama, nah setelah kita analisa adalah kita mempunyai endpoint di sini, teman-teman. Kemudian setelah kita cek, ya, kemudian kita clue yang kedua, ketika di awal-awal kita lihat bahwasannya si ini, ya, si parameter stock API itu menggunakan end product. Nah, setelah kita yang tadi cek yang di awal, ya, yang gitu next product, dia punya endpoint product, ya, dia dari endpoint yang sama produk. Kemudian dia ada endpoint next product, dari produk sub endpointnya adalah next product, dan dia ada parameter path. Dan ini yang jadi causing the problemnya adalah di sini. Oke, mohon maaf mungkin agak sedikit belibet dan juga lama karena kita perlu menganalisa supaya lebih paham, ya, lebih dimengerti bagaimana injeksi CSSR ini bisa berhasil. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.